Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Santika, pembina literasi di SMP Negeri 1 Ciparai, Subrayon 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu buah pidato dari satu buku yang sebelumnya telah saya baca. Judulnya Prinsip Mengajar Berdasarkan Sifat-Sifat Nabi, yang ditulis oleh Siti Atafa Rizema Putra, diterbitkan oleh penerbit Dipa Press, dan jumlah halamannya adalah 216 halaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat Islam, dan kita masih diberikan kesehatan hingga detik ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah cahaya yang membawa terang terhadap kita umatnya hingga hari ini kita bisa mengenal indahnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya di dalam jiwa Rasulullah terdapat suri tauladan bagi kita orang yang beriman. Nah, hari ini patut kita ketahui bahwa sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, kita telah mengemban amanat yang sangat mulia. Di genggaman kitalah umat sekarang, di genggaman kitalah bagaimana generasi sekarang akan tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Kita di sini bukan hanya sebagai seorang pendidik, tapi juga sebagai seorang pengajar dan juga sebagai seorang pembimbing yang nantinya akan membawa generasi kita menuju masa depan yang lebih gemilang, atau bahkan malah sebaliknya, semoga saja tidak. Sejarah telah mencatat bahwa ada satu orang sosok yang memang sudah sepatutnya menjadi seorang pedoman, yang sudah sepatutnya menjadi suri tauladan bagi kita sebagai seorang pendidik. Tidak lain yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sifat-sifatnya, dengan kesehariannya, dengan adab dan akhlaknya, beliau mampu menghasilkan dan memimpin umat muslim hingga akhirnya kita kenal sampai hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam pidato kali ini, saya akan menyampaikan satu buah tema, yakni bagaimana kita sebagai seorang pendidik bisa mendalami dan bisa mengambil hikmah-hikmah dari prinsip dan sifat-sifat Nabi untuk diambil oleh kita sebagai seorang pendidik. Kita ketahui bahwa Rasulullah itu memiliki sifat utama yang disebutkan, yang senantiasa mungkin kita ketahui. Yang pertama adalah sifat sidik. Sidik ini berasal dari kata sodako, yang artinya ternyata banyak dan saling melengkapi. Sidik artinya terpercaya, sidik artinya benar, sidik artinya baik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah telah dikenal sebagai seorang yang terpercaya atau al-amin, di mana beliau mampu mendidik generasinya dengan sangat baik. Dan akhirnya bagaimana kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita sebagai seorang guru mampu mengambil sifat-sifat tersebut untuk menjadi lebih baik. Karena kita ketahui bahwasanya guru itu ada satu istilah bahwa guru itu digugu dan ditiru. Apa yang senantiasa bisa digugu dalam kepribadian seorang guru? Apa yang bisa ditiru dalam kepribadian seorang guru? Ya tentunya hal-hal yang baik. Salah satunya sifat sidik ini. Kemudian
Yang kedua, ada sifat Rasulullah yang namanya amanah. Secara bahasa artinya adalah terpercaya. Yang mana makna lebih mendalamnya adalah ketika seseorang mempercayakan sebuah tugas kepada orang lain yang amanah, otomatis orang tersebut akan mempercayakan sepenuhnya, 100%. Nah, dalam hubungannya dengan kita sebagai seorang pendidik, amanah kita sebagai seorang guru itu adalah amanah yang sangat mulia. Seorang pendidik adalah amanah yang sangat luar biasa. Bagaimana akhirnya kita mentransferkan ilmu, bagaimana kita mentransferkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan di sana akan mengalir pahala yang banyak, pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggenggam sebuah sifat amanah itu tadi. Kita amanah dalam melaksanakan profesi kita dengan baik dan benar, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Sifat Rasulullah yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan, yakni mampu menyampaikan dengan baik, namun bukan hanya baik, tapi juga dengan tata cara yang benar. Tidak hanya baik dari segi ilmu, tapi benar dalam penyampaiannya. Peserta didik mampu untuk menerimanya dengan sukarela, dengan enak hati ketika kita menyampaikan hal-hal kepada peserta didik. Nah, di sini kaitannya adalah bagaimana menyampaikan itu dari segi tahapan sebelum pembelajaran, ketika proses pembelajaran, dan terakhir adalah evaluasi ketika pembelajaran. Bagaimana kita menyampaikannya dengan baik dan uswatun hasanah, dengan cara yang baik, seperti itu. Terakhir, sifat Nabi yang bisa kita teladani dalam hubungannya dengan profesi sebagai seorang guru adalah fatonah. Fatonah di sini memiliki makna sebagai cerdas. Tapi cerdas di sini bukan hanya cerdas ilmu pengetahuan tentu saja, tapi cerdas dan bijaksana. Kita sebagai seorang guru hubungannya tentu saja harus cerdas. Bagaimana mungkin kita mau menyampaikan ilmu pengetahuan kalau kitanya sendiri tidak cerdas, tidak mau dan tidak mencintai ilmu pengetahuan? Bagaimana mungkin kita menuntut anak didik, peserta didik kita untuk belajar dengan giat dan dengan semangat kalau kitanya sendiri tidak semangat dan tidak giat dalam mencari ilmu pengetahuan? Karena yang namanya belajar itu sepanjang hayat, itu senantiasa sampai selesai, seperti itu. Maka sifat fatonah ini, cerdas dan bijaksana di sini harus senantiasa melekat dalam diri kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, seperti itu. Nah, keutamaan sifat-sifat yang melekat di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW, yakni ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah, itu sudah senantiasa bisa muncul dalam diri kita, dalam pribadi kita sebagai seorang guru, agar kita mampu menjadi seorang guru yang profesional, guru yang baik, bukan hanya di dunia, tapi tentu saja kita menjadikan profesi kita ini sebagai ladang amal soleh bagi kita untuk nanti di akhirat kelak, seperti itu. Dan harus diketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya guru bagi generasi ketika zaman dahulu ribuan tahun lalu, tapi hingga detik ini Rasulullah adalah suri tauladan kita. Rasulullah adalah orang yang senantiasa harus dijadikan tuntunan dan panutan bagi kita sebagai seorang pendidik khususnya. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.